bisa bisa Bu. Ya, silakan langsung bertanya kepada Bapak Anwar. Baik, selamat sore. Terima Anwar, kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Anwar. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar dapat berdakwah itu menebar kebaikan tanpa menimbulkan diskriminasi, bahkan menghindari terjadinya radikalisme. Terima kasih. Langsung nih, Bu Kartika? Iya, langsung saja dijawab, Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Atika Putar-Putar ya. Iya, Pak. Jadi yang saya tangkap ini dua ini diskriminasi dan radikalisme, gitu kan. Ya. Memang di era digital ini memang ini isu yang sangat marak dan sering kita jumpai ya. Isu-isu diskriminasi, radikalisme ini telah membuat sendi-sendi kerukunan kita di Indonesia ini agak goyah ini akhir-akhir ini. Tetapi sebenarnya ya, kuncinya bagi kita itu adalah ketika kita memanfaatkan media digital ini ya, supaya tidak menimbulkan semacam diskriminasi ataupun menyebarkan paham-paham yang radikal seperti itu ya. Maka sebenarnya kita ya, sebagai pengguna media digital ini harus mempunyai basic pengetahuan yang kuat, gitu kan? Harus mempunyai basic pengetahuan yang kuat. Inilah bukan hanya literasi digital yang kita kuasai, gitu kan? Tetapi sebenarnya kita, apalagi kita sebagai ASN di Kementerian Agama ini harus punya literasi di semua bidang sebenarnya, dan harus punya literasi di semua bidang ya. Diskriminasi itu sering terjadi ya manakala kita ya menempatkan ya sekelompok orang atau beberapa orang itu dalam perlakuan yang berbeda, yang seharusnya mereka memiliki hak yang sama, baik itu misalnya atas pelayanan kita sebagai ASN ataupun dalam tugas kepenyuluhan kita. Jadi kita sebagai ASN ataupun kalau Ibu sebagai apa ini Bu? Kalau boleh saya tahu, sebagai guru kah? Saya guru agama Katolik. Nah, guru agama Katolik ya. Apalagi kita sebagai guru di bidang agama lagi gitu kan, tentu kita sudah paham bahwa nilai-nilai moral di dalam agama itu ya adalah sesuatu yang suci, yang mulia, yang manakala kita sampaikan dengan bijak, dengan betul dan tepat, akan mengajak manusia ke dalam kebaikan, kepada kebaikan, dan pada akhirnya akan membuat lingkungan, membuat sekitar kita akan aman, damai, dan penuh dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi kuncinya itu adalah literasi kita terhadap ajaran agama itu sendiri pun harus kuat kita pegang, dan juga bagaimana tadi kita memahami etika di dalam bermedia sosial, dalam bermedia digital. Sama halnya ketika kita offline dan online itu, etika itu adalah sesuatu yang sesuatu yang akan diterima oleh semua pihak, siapapun itu orangnya. Karena etika itu lahir dari nilai-nilai universal sebenarnya, walaupun memang di tiap daerah itu akan berbeda etika-etika yang ada. Kemudian radikalisme ya. Radikalisme ini kita di Kementerian Agama kan ditugaskan kepada kita ASN ini harus sebagai pioner dalam menangkal isu-isu radikal gitu kan. Nah, jadi di dalam media sosial pun sebenarnya kita pun kadang tidak sadar karena kita anggap itu berkaitan dengan agama kita yang sepintas benar, lalu
cepat-cepat kita share gitu kan ke grup-grup yang ada gitu kan, tanpa kita analisis, kita verifikasi apakah kontennya ini membahayakan atau tidak, apakah sesuai dengan ajaran nilai agama atau tidak. Nah, jadi kita pun harus juga jeli terhadap ajaran-ajaran yang walaupun itu bahasanya agama, tetapi sebenarnya di balik ajakan itu ada paham yang akan membangkitkan radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya kira kuncinya adalah bahwa dasar pengetahuan basic kita terhadap apapun itu kuat, maka mudah-mudahan diskriminasi, radikalisme itu akan hilang di tengah-tengah masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bisa memuaskan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, teman-teman, saya mengingatkan kembali apabila teman-teman menulis di kolom chat untuk pertanyaan, pastikan bahwa nomor telepon yang teman-teman tuliskan adalah nomor telepon yang terhubung dengan Imani. Ya, baik, saya akan ke penanya berikutnya yang akan bertanya kepada Bang Elvan. Ya, silakan, Bu. Di sini ada, sebentar saya cari dulu. Ibu Indah Putri Maharaja. Ya, Ibu Indah atau Mbak? Ya, Kak. Kak Indah Putri. Silakan langsung bertanya kepada Bang Elvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Manhumbang Sendutan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana ciri-ciri orang yang suka sekali menyebarkan hoaks, serta kenapa orang-orang yang menyebarkan hoaks pada masa sekarang ini menjadi lebih terkenal. Bukannya dihalang, tetapi semakin menyebar pada masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba jawab ciri-ciri orang yang suka menyebar hoaks. Biasanya itu orang-orang yang fanatik mengenai suatu kepercayaan atau pemikiran terhadap sesuatu hal. Nah, biasanya orang-orang yang fanatik ini dia memproduksi berita untuk disebarkan kepada orang-orang yang menurut dia bisa dia ajak mengikuti kepercayaan yang dia anggap itu benar. Nah, itu biasa ciri-cirinya. Nah, untuk zaman sekarang ini memang agak aneh di dunia digital, orang menjadi terkenal karena berbuat kesalahan. Banyak contoh di sekarang ini orang-orang yang justru menghina presiden bisa jadi terkenal. Orang-orang yang biasanya menghina pemerintah atau gubernur bisa jadi terkenal, yaitu karena kita juga sebagai masyarakat men-share atau men-sharing tanpa berpikir panjang kegunaannya itu untuk apa gitu. Nah, itu tadi kita juga harus menggunakan nalar saat kita melakukan meneruskan berita, membagikan berita, itu harus kita menggunakan nalar. Ada gunanya nggak sih ini? Misalnya contoh berita menghina presiden, terus tiba-tiba nanti orangnya jadi terkenal gitu, diundang di media TV malah. Jadi ada ketimpangan ketika ada orang yang berprestasi malah tidak diundang di TV, malah orang yang buat ribut di media malah diundang. Nah, itu yang terjadi pergeseran atau kemunduran menurut saya tentang orang Indonesia, budaya orang Indonesia sekarang seperti itu. Jadi solusinya adalah kalau bisa hal-hal yang baik itu yang di-share, hal-hal yang kurang baik itu jangan terlalu di-share. Karena atau kalau mau di-share kita juga buat ininya, highlight-nya. Apa sih kita harus kasih tunjuk misalnya yang tidak baiknya itu apa, kelebihannya itu apa. Saat kita mau nge-share suatu hal atau berita atau video atau foto seperti itu. Sehingga orang yang menerima berita tersebut tahu, oh ini orang mau ngapain, oh ini orang manfaatnya disebar ini
seperti ini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Kembali ke Mbak Kartika. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, kita jadi memang harus men-sharing ya, Mbak Putri ya. Jadi kita sharing apa-apa yang kita terima, jangan langsung sebar. Cukup kalaupun berhenti di kita saja. Jadi tidak perlu orang lain lagi kena batunya gitu. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kedua bahwa kita harus menghindari malinformasi, disinformasi, dan misinformasi. Nah, itu harus kita hindari. Saya boleh nambahin, Mbak Boleh, Kartika? silakan. Baik, yang mungkin belum terekspos adalah kalau Anda menyebarkan hoax, Anda bisa dihukum loh. Ya betul. Dendanya bisa 1 miliar. Kita punya undang-undang ITE, transaksi elektronik dan informasi, dan itu lumayan. Kalau Anda ingin merasakan penjara, silakan, gitu ya. Mungkin itu menambahkan saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Anwar atas tambahannya gitu ya. Ya, jadi memang kita sudah punya undang-undang ITE, jadi harus berhati-hati. Ya, pernah saya juga mendapatkan ada satu kabar di beberapa daerah fotonya sama, padahal mungkin ya hanya satu tempat saja yang benar. Nah, itu harus dicari sesuai dengan tadi Bang Elvan sampaikan ya. Kita harus cek dulu ini sebenarnya di mana gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman peserta webinar dimanapun Anda berada yang masih setia dalam webinar ini, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab langsung oleh narasumber karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, tapi nanti di akhir sesi masih ada 6 voucher lagi yang akan kami bagikan walaupun tidak dijawab, tapi akan kami bagikan kepada penanya yang beruntung. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin berbincang kembali nih dengan Kak Kamarati Kusuma. Ya, Kak Rati. Halo, selamat Iya. siang jelang sore sekarang Mbak Kartika di Iya, Jakarta. betul, sudah menjelang sore nih. Ya, luar biasa sekali ya Mbak, banyak sekali kayaknya insight yang kita terima pada sore hari ini nih. Ya, bisa Mbak Ratih ceritain nih kira-kira materi tadi terkait dengan pengalaman Kak Ratih sendiri nih. Luar biasa banget ya tadi penjelasan dari narasumber mengenai tadi pertanyaan aku di awal ternyata sudah terjawab juga. Memang di era digital ini sebenarnya kita tahu dengan segala kemudahannya itu akhirnya membuat dengan mudahnya juga perkembangan dari dakwah semakin pesat, kemudian semakin dinamis. Tapi ya tadi juga dijelaskan oleh para narasumber, ini juga seperti dua sisi mata uang ya, ada positifnya ya pasti ada negatifnya. Nah, banyak sekali juga tadi tantangan yang juga dihadapi, kendala yang dihadapi juga, gimana caranya dakwah dalam media sosial. Sebenarnya kalau kita ngomongin berdakwah, semua orang kan bisa menjadi produsen konten ya. Aku, Mbak Kartika, para narasumber, yang kadang-kadang kita dengan berbagai background yang berbeda-beda bisa dengan mudahnya membuat konten, mau buat konten soal ilmu pengetahuan, soal jurnalistik kalau aku, atau soal ilmu agama sekalipun begitu kan. Itu nggak ada batasan background dan juga ruang begitu di media sosial. Dengan mudahnya kita bisa bikin artikel, kemudian bisa bikin video YouTube, video rekaman, podcast bahkan saat ini. Terus dengan mudah juga kita bisa share di aplikasi digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan kemudahan ini harusnya juga memudahkan kita kan. Tapi akhirnya balik lagi ke kita. Gimana caranya kita akhirnya bisa memanfaatkan itu semua dengan baik dan juga benar menjadi peluang untuk berdakwah ataupun peluang untuk mendapatkan ilmu agama. Tapi juga kita harus pinter-pinter nih. Kenapa akhirnya mungkin Kominfo juga sadar ya, masyarakat Indonesia harus diberikan literasi digital yang cukup masif begitu ya. Karena memang banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan informasi, akhirnya tidak mencari tahu kebenarannya, langsung memforward, dan itu kan sebenarnya belum tentu benar. Satu, kadang-kadang juga bisa menimbulkan fitnah. Kedua, tadi narasumber juga ada yang sempat menjelaskan mengenai gimana caranya ternyata kita sebagai orang yang mengkonsumsi informasi di media sosial itu sebenarnya kita sendiri bisa memfilter loh, ini informasi benar atau enggak sebelum akhirnya kita forward atau kita berikan kepada orang lain.
tadi ternyata banyak aplikasinya ya. Aku secara jujur baru tahu loh ini aplikasi-aplikasi yang ternyata bisa kita gunakan untuk memfilter informasi. Tadi dikatakan ada lambe hoax, kita taunya lambe turah, ini ternyata ada lambe hoax juga ya. Terus kemudian ada dari Kominfo juga sebenarnya mungkin sudah cukup banyak Kominfo melakukan filter mana informasi yang berita bohong ataupun mana informasi yang benar, dan juga ada turn back hoax tadi ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa akhirnya memfilter informasi dulu akhirnya sebelum kita sebarkan di media sosial. Nah, kadang-kadang kita tuh suka dapat informasi yang setengah-setengah. Kayak anggaplah video dakwah, kita dapatnya setengah potongan cuplikan, akhirnya kita forward lagi. Nah, sebenarnya kita kan bisa cari tuh sumber informasinya dari mana. Kalau kita cuma dapat potongan video, atau kita dapat quotes, atau kita dapat setengah artikel, kita cari dulu sumber informasinya. Kalau benar-benar valid, baru deh kita sebarkan ke teman-teman ataupun keluarganya. Itu penting sih sebenarnya yang kita lakukan. Di hari ini juga kita udah dapat ilmu dari para narasumber, seharusnya jangan sampai di kita aja. Gimana caranya ilmu ini juga kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari yang memang kita sudah sangat erat dengan penggunaan media sosial atau media digital. Begitu Mbak Kartika. Ya, baik. Terima kasih, Kak Rati. Ya, luar biasa sekali. Memang insight hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Banyak sekali informasi yang kita terima dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa makin bijak menggunakan media digital untuk apapun gitu ya, terutama untuk berdakwah ini harus hati-hati, apalagi kalau dakwah itu kan terkait dengan keyakinan kita gitu. Jadi kalau sepotong ini harus dicermati, bener nggak sih gitu ya. Nah, kadang-kadang Ya. itu sebenarnya kan kalau di aku agamanya Islam ya Mbak, jadi memang Islam sebenarnya perbedaan itu nggak apa-apa, perbedaan itu indah, tapi kadang-kadang di Indonesia ini entah warganet atau netizen membuat perbedaan itu menjadi sebuah konflik ya, akhirnya nggak cuma di dunia maya, bahkan kadang konflik di dunia nyata, itu yang harus kita hindarin sih. Iya, betul. Ya, tetap kita harus cerdik dan cermat gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rati atas sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Ya, baik teman-teman, hari ini hampir berakhir acara webinar kita dengan tema berdakwah indah di ruang digital, tapi izinkan saya untuk sedikit memberikan resume dari narasumber kita pada siang hingga sore hari ini. Ya, tadi Bapak Nandang sudah menyampaikan bahwa pendekatan dakwah di ruang digital itu harus dibuat unik. Kemudian syarat nilai kebajikan mengajak menuju ke perubahan yang baik, kemudian menyerukan ke jalan yang benar menjadi yang terbaik dan mengedepankan keberagaman. Dan tentunya pengetahuan tentang agama yang cukup. Dan kemudian Bapak Anwar tadi sudah menyampaikan bahwa hati-hati dengan informasi yang kita terima, banyak sekali hoax, tapi juga banyak informasi yang positif. Nah, hoax ini harus kita cermati, jangan sampai kita terjerumus pada misinformasi, malinformasi, disinformasi. Jadi yang penting adalah saring sebelum sharing. Kemudian tadi Bapak John juga menyampaikan banyak sekali etika, bagaimana kita menuangkan segala sesuatu di dunia digital. Dan yang paling penting di sini adalah etika beragama pun harus kita terapkan, baik itu di dalam daring maupun dari luring. Nah, kemudian tadi Bang Elvan juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi hoax ini maka rajin-rajinlah membaca, jangan sekedar terima langsung share. Ya, jadi juga kita harus cermati. Tadi sudah disampaikan alat-alat untuk mengecek apakah ini berita benar atau tidak. Gitu, wah, luar biasa sekali. Ya, dan saya terakhir mau mengutip kata-kata dari Pak Nandang tadi yang terakhir, yaitu dengan dakwah di ruang digital, hidup menjadi bermakna, pasti menjadi apa dan siapa. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak coach-nya ini. Kita semangat ya untuk tetap menyebarkan dakwah untuk kebaikan. Baik teman-teman, rasanya juga sudah di penghujung acara. Ini di tangan saya sudah ada 6 nama yang beruntung untuk mendapatkan voucher dari panitia. Ya, silahkan kameranya tetap dinyalakan, yaitu yang pertama Aditya Yowansyah, yang kedua Indah Putri Maharaja, yang ketiga
Asmar Banurea, kemudian yang keempat Rahmaini, yang kelima Julaini Matanari, dan yang keenam Daniel Manalu. Ya, selamat kepada seluruh penanya yang mendapatkan voucher dari panitia. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang masih setia dalam webinar hingga akhir acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan terkhusus kepada narasumber kita pada siang hingga sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Nandang Koswara, Bapak Anwar Sadat STMT, Bapak John Anwar Tumanggot, Bang Elvan Syahputra MSI, dan Kak Kamaratih Kusuma. Semoga ilmu yang diberikan memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya memberikan keberkahan. Dan dengan demikian berakhirlah acara webinar pada siang hingga sore hari ini dengan tema berdakwah indah di ruang digital. Semoga kita bisa mengambil manfaat untuk kegiatan kita di kemudian hari. Saya Kartika Sari beserta kru yang bertugas pada siang hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penyelenggaraan webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.